Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, apa kabar? Kenalkan, saya seorang ibu 3 anak yang suka main ke gunung dan suka membahagiakan hidup dengan cara sederhana. Buat yang baru di channel aku, jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Berikut 10 tips membuat hidup sederhana tapi tetap bahagia. Yang pertama adalah bersyukur. Kita harus memperbanyak bersyukur atas apa yang kita miliki. Bersyukur merupakan hal sederhana yang entah mengapa justru sulit dilakukan oleh banyak orang, sehingga sering kita jumpai orang yang merasa kurang atas apa yang dia miliki karena tidak mampu untuk bersyukur. Jika kita tidak mampu bersyukur, maka tak akan ada habisnya kita mengeluh dan merasa berat untuk menjalani hidup. Yang kedua, nikmati. Saya rasa saya pernah mengalami stres berlebih karena overthinking mengenai berbagai hal, bahkan mengenai sesuatu yang tidak saya alami. Padahal hal ini jelas akan menyebabkan ketidakmampuan untuk hidup dengan tenang dan nyaman. Berbagai pikiran ini mungkin sangat mengganggu diri saya sendiri. Lantas saya harus mencoba menyudahi dan berhenti untuk overthinking dengan melakukan aktivitas yang saya suka, sehingga saya bisa menikmati setiap momen itu dengan menyenangkan dan otomatis membuat pikiran saya merasa lebih bahagia. Bahkan pernah nih, ketika pikiran saya benar-benar sudah overthinking, saya nekat kabur. Saya ajak 2 anak saya hiking ke gunung. Ya, dan itu benar-benar saya lakukan cuma bertiga berangkat dari Surabaya ke salah satu gunung di Mojokerto. Ya, yang nggak tinggi-tinggi banget sih, cuma gunung dengan ketinggian 1000-an. Tapi rasanya saya benar-benar seperti lepas gitu, bisa menikmati hal yang mungkin sangat lama tidak saya lakukan. Menikmati hobi saya dengan bebas. Tapi sebelum berangkat tentu saya harus izin dulu sama suami untuk membawa anak-anak pergi naik gunung. Tips yang ketiga, budgeting dengan mengutamakan kebutuhan. Sudah lama saya menjalani hidup dengan mengutamakan kebutuhan. Awalnya memang sangat tidak mudah. Tapi ternyata dari hari ke hari, bulan ke bulan, hingga beberapa tahun belakangan, ternyata mengutamakan kebutuhan lebih efisien dan lebih sederhana daripada kita harus mengikuti keinginan kita. Kalau keuangan kita tidak cukup untuk memenuhi semua keperluan dan keinginan kita, kita harus memprioritaskan kebutuhan kita dulu. Kita harus mendahulukan kebutuhan yang paling urgent, lalu memenuhi kebutuhan setelahnya. Contohnya, yang mungkin sering ibu-ibu nih yang banyak mengalami hal ini saat liburan kenaikan kelas. Bunda-bunda, ibu-ibu pasti ada yang galau saat liburan, yang pengennya ya pergi kemana gitu, ngadem, camping, atau ada juga yang suka hiking, mungkin samaan kayak aku. Tapi kendalanya setelah liburan akan ada jadwal kenaikan kelas atau anak masuk sekolah. Waduh, pasti galau ya bun. Kita perlu dana yang lumayan besar untuk sekolah anak kita. Tapi kok sayang banget kalau ada waktu liburan gak kita manfaatkan, begitu ya? Nah, penting sekali untuk kita bisa mengutamakan kebutuhan daripada keinginan kita, yaitu dana untuk sekolah anak harus aman dulu nih. Baru kalau misal ada sisa, bisa kita pergunakan untuk refreshing kecil atau healing sederhana untuk mengatasi kejenuhan kita sebagai ibu rumah tangga yang kebanyakan mengurus urusan rumah tangga dari rumah aja. 4. Fokus terhadap kewajiban. Ketika kita secara perlahan merasa cukup dengan kehidupan yang sederhana, lambat laun kita akan mulai fokus terhadap hal-hal penting yang merupakan kewajiban kita. Pernah, suatu ketika saya menyibukkan diri dengan berkegiatan atau melakukan pemasaran untuk suatu produk yang saya jual, kegiatan itu saya lakukan sekian jam dalam sehari dan saya rasa sangat menyita waktu saya seharian. Hingga yang ada, rumah berantakan, anak kurang terurus, dan parahnya membuat saya tidak bisa sholat di awal waktu. Astagfirullah. Jadi dari situ saya mulai sadar, ada yang kurang tepat nih. Hingga akhirnya kesibukan itu saya lepaskan dan mulai berpikir lebih sederhana. Ada kewajiban yang harus saya utamakan. 5. Mengurangi barang. Hal yang bisa kita lakukan agar hidup kita lebih sederhana yaitu dengan mengurangi barang. Melakukan decluttering untuk setiap barang di rumah, mulai dari declutter pakaian, mainan, perlengkapan dapur, perabotan rumah. Kita bisa mulai untuk memisahkan barang yang memang berguna dan bermanfaat untuk memudahkan kita. Dan selanjutnya kita perlu mengurangi barang-barang yang kurang berfaedah terhadap kehidupan kita. Semakin sedikit barang, hidup kita semakin sederhana kan?
6. Pasang filter untuk pikiran. Segala sesuatu yang masuk ke dalam pikiran kita masuk melalui dua media, melalui mata dan telinga kita. Apa yang tidak perlu kita lihat, tidak usah kita lihat. Apa yang tidak perlu kita dengar, tak usah kita dengar. Kita harus bisa memfilter atau menyaring suatu hal yang akan masuk ke dalam pikiran kita. Jangan biarkan semua mengganggu pikiran kita. Akibatnya, kita bisa overthinking dan hidup malah menjadi ribet. Bukankah hidup ini pilihan? Kita punya hak kok untuk bisa mengizinkan apa yang boleh masuk ke dalam pikiran kita, apa yang sebaiknya kita lihat, dan apa yang sebaiknya kita dengar. Tidak semua hal harus kita tahu. Pakai mata kita untuk melihat hal-hal yang baik, membaca buku, membaca Al-Quran. Jangan sering-sering lihat toko-toko online. Jangan sampai membuat kita tergoda untuk membeli hal-hal yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Jangan sering-sering lihat postingannya orang-orang di sosial media yang mungkin saja bisa membuat kita jadi iri, jadi mengeluh, dan jadi kurang bersyukur. Jangan gunakan mata kita untuk melihat hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kita lihat. Apa yang tidak kita lihat, tidak akan kita pikirkan. Pakai telinga kita untuk mendengar hal-hal yang baik. Mendengar murotal, mendengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, mendengar ceramah ustadz-ustazah, mendengar motivasi, amalan-amalan yang membangun dan membuat hati kita lebih tenang, lebih bersyukur, dan lebih mengingat Allah Ta'ala, pemilik raga dan hati kita. Jangan sampai kita menggunakan telinga kita hanya untuk mendengar gosip, mendengar berita hoaks yang belum tentu kebenarannya. Na'udzubillah. Jadi kita harus memasang filter untuk pikiran kita agar hidup kita lebih nyaman, lebih sederhana. Tips yang ketujuh nih Bunda Sista, yaitu bijak menghadapi masalah atau ujian. Dalam hidup ini tidak mungkin setiap manusia tidak punya masalah. Pasti ada saja masalah yang harus kita hadapi setiap hari. Setiap manusia ada dengan ujiannya atau masalahnya masing-masing. Karena memang hidup di dunia merupakan sebuah ujian. Mulai dari pasangan yang ngeselin misalnya, atau anak yang berantem sama adiknya, subhanallah, tetangga yang ngeselin, bos yang banyak maunya, hutang yang numpuk, nauzubillah, bahkan sampai masalah kecil seperti lupa naruh barang di mana, hari ini mau masak apa. Semua ini kan juga masalah ya bun. Tapi bismillah, kita harus belajar untuk bisa memilah-milah masalah yang ada dalam hidup kita. Masalah yang besar, masalah yang kecil, atau yang sebenarnya bukan masalah. Kalau kita merasa suatu hal adalah masalah besar, maka kita harus segera memikirkan dan mencari solusinya. Contoh nih, misalnya kalau punya hutang, jangan semakin dilupakan, jangan di-skip-skip. Kita harus berusaha segera bisa menyelesaikannya. Kalau kita merasa suatu hal merupakan masalah kecil, sebaiknya tidak perlu dibesar-besarkan dan secepatnya kita selesaikan. Misalnya, kita suka masak sayur, nah Pak suami kurang suka, dan saya sangat mempersilahkan kok kalau beliau mau masak menu yang lain yang akan membuat mood makannya jadi membaik. Karena memang saya sadar sih kalau Pak suami ini agak susah makannya dan perlu mood yang baik untuk sekedar mulai makan. Dan tidak semua menu makanan bisa dengan mudahnya dinikmati oleh Pak suami. Jadi masalah kecil seperti ini bisa diselesaikan dengan sederhana. Nah, ada lagi nih, kalau nggak ada masalah jangan cari-cari masalah. Mungkin ada kalanya kita ngurusin urusannya orang lain yang bukan urusan kita. Hibahin orang, hibahin tetangga, yang ada malah bikin dosa. Jadi kita bisa menyederhanakan hidup dengan bijak menghadapi masalah. Tips ke-8, perhatikan tubuh kita. Tubuh kita ini ada batasnya. Kita harus belajar untuk mengerti apa yang tubuh kita butuhkan. Kalau misalnya ngantuk, sebaiknya kita tidur, jangan paksakan untuk begadang. Kalau kita lapar ya makan, tapi ingat untuk makan secukupnya dan dari rezeki yang halal. Kalau haus ya minum, kalau kita perlu istirahat ya istirahat. Hal sederhana itu bisa menghindarkan kita dari masalah untuk tubuh kita. 9. Jangan menunda. Jika kita suka menunda-nunda, hidup kita akan repot.
Karena pekerjaan yang harusnya bisa segera kita selesaikan malah semakin banyak dan menumpuk. Seperti misalnya menunda mencuci piring. Kalau piring kotor itu sedikit kita cuci, maka akan selesai saat itu juga. Tapi jika kita tunda dan ada tumpukan piring kotor, maka mood kita malah akan terganggu. Jadi membuat kita semakin malas. Atau contoh lain adalah melipat pakaian. Pakaian yang sudah bersih harus segera kita lipat dan kita simpan dalam lemari. Kalau sudah menumpuk dalam keadaan tidak terlipat, bisa jadi akan berantakan dan bisa jadi akan ada debu yang menempel lagi. Jadi kita harus berusaha untuk tidak menunda pekerjaan agar rumah tidak berantakan dan hidup bisa lebih sederhana. Tips yang ke-10, jangan ragu untuk bilang tidak. Kita tidak bisa memaksa diri kita untuk membahagiakan semua orang. Sebenarnya saya adalah seorang yang tidak enakan, tapi saya sadar ternyata mengiyakan hal-hal yang sebenarnya tidak kita inginkan dapat menimbulkan efek negatif seperti perasaan cemas, stres, penyesalan, hingga perasaan tidak berdaya. Banyak hal yang membuat kita merasa tidak enakan dan takut menolak permintaan orang lain. Tapi ternyata juga bukan sikap yang baik loh untuk kesehatan mental. Melakukan suatu penolakan bukanlah hal yang salah. Kita berhak menentukan keputusan untuk diri kita sendiri. Nah, segitu dulu tips dari saya. Terima kasih sudah menemani saya masak ya tadi Bunda Sista. Semoga bisa diambil manfaatnya. Wassalamualaikum.